Tanpa memperdulikan reaksi Hao-Ren, Zhao Yanzi melompat menuju kuil Tao. Membawa ranselnya, Hao-Ren melangkah ke seberang pintu masuk kuil Tao mengejarnya. Atap emas kuil itu menyerap sisa-sisa terakhir dari sinar matahari sore, dan seluruh kuil Tao terlihat lebih hikmat dan tenang. Karena saat itu sudah sore hari dan kuil itu terletak di puncak gunung, tidak ada pengunjung di sana. Karena tidak ada kereta gantung, hanya orang-orang yang sehat dan berkemauan kuat seperti Hao-Ren dan Zhao Yanzi yang dapat mengunjungi kuil ini di jam ini. Kalau tidak, seseorang harus memulai pendakian di pagi hari sehingga bisa tiba di sini pada siang hari dan kemudian menghabiskan sepanjang sore untuk turun kembali. Oleh karena itu, tiba di jam yang tidak biasa, Zhao Yanzi dan Hao-Ren tidak bertemu dengan pengunjung lain. Di halaman kuil Tao, beberapa Tao muda sedang menyapu daun-daun yang berguguran. Bahkan Zhao Yanzi yang tadi berteriak dan bersorak saat hendak maju telah menjadi diam segera setelah dia melangkah memasuki ke kuil. Conblok 1 di halaman terdiri dari berbagai macam warna yang berbeda dan dijadikan satu untuk membentuk gambar Tai Chi dan 8 trigrams yang sangat besar. Di sudut barat daya halaman, ada sebuah pohon cemara purba yang tua dan menjulang tinggi. Hao-Ren tahu bahwa pohon ini pastilah pohon berumur 1000 tahun yang diceritakan Zhao Guang. Dengan hati yang dipenuhi rasa hormat, dia berjalan ke sana dengan tenang. Karena kuil itu tidak memiliki banyak pengunjung, pohon purba ini belum diberi pagar. Pohon itu hanya dengan diam menempati tempatnya di sudut halaman. Hao-Ren berjalan dan mengulurkan tangannya, dengan lembut mengelus cabangnya yang penuh dengan ketuaan dan kekuatan. Kulit pohonnya kokoh dan halus. Dari penampilan luarnya, tidak terlihat seperti kayu lagi. Hao-Ren diam-diam mulai menjalankan gulungan konsentrasi kultivasi dan menjadi sadar akan esensi alam di dekatnya. Dia bahkan mampu menerima ledakan esensi kayu padat dari kulit kayu kaku dari pohon cemara purba ini. Terlebih lagi, inti sari naga di dalam tubuhnya sepertinya beresonansi dengan pohon purba itu pada saat Hao-Ren merasakannya bergetar di dalam dirinya. Aliran energi yang hangat dan lembab telah berjalan melalui tangan Hao-Ren dan menuju bagian dalam pohon. Di saat yang sama, pohon purba itu juga memancarkan ledakan esensi kayu ke arah Hao-Ren, memberikan nutrisi bagi tubuhnya. Zhao Yanzi diam-diam memperhatikan Hao-Ren. Dia mengerti Hao-Ren pasti mendapatkan saat pencerahan dan tidak mau mengganggunya. Setelah 1 menit penuh, Hao-Ren menarik tangannya dan menghembuskan napasnya dengan berat. Rasa lelah yang dia rasakan saat mendaki gunung telah sepenuhnya hilang. Sebaliknya yang tinggal di dalam dirinya adalah kekuatan murni dan kehidupan yang kaya. Dengan hati yang penuh hormat, Hao-Ren sedikit membungkuk pada pohon purba itu. Hao-Ren memperhatikan Zhao Yanzi telah nyaris tertidur sementara memerhatikannya. Hao-Ren memanggilnya dengan senyuman, "Ayo." Untuk beberapa saat, Zhao Yanzi tidak dapat bereaksi dengan baik. Dia tidak tahan untuk berkata, "Oh," dan mulai mengikuti langkah kaki Hao-Ren. Saat dia melewati halaman dan memasuki istana utama, dia akhirnya menjadi dirinya sendiri. Bayangan senyuman yang baru saja Hao-Ren berikan kepadanya bertahan di pikirannya, dan tiba-tiba dia merasa hatinya bergetar. Hao-Ren bahkan tidak menyadari betapa lembut senyum yang dia berikan pada Zhao Yanzi. Pada saat memasuki istana utama, dia menaikkan kepalanya untuk mengamati patung pendiri agama Sun King yang tingginya beberapa meter. Kemudian dia melanjutkan masuk ke dalam.
Seluruh istana utama memberikan suasana yang megah dan luar biasa, hikmat dan menakjubkan. Ini langsung membuat Hao-Ren merasa kunjungan ini sesuai dengan usaha dan waktu mereka. Zhao Yanzi mengikuti Hao-Ren. Dikelilingi oleh patung-patung yang terlihat hikmat sedikit menakutkannya. Melalui istana utama, mereka berjalan memasuki pekarangan yang lain. Ada pondok batu di utara pekarangan dan di dalam pondok itu berdiri monumen batu yang kelihatannya sudah lama sekali ada di sana. Entah bagaimana, setelah pencerahan di pohon purba, Hao-Ren tiba-tiba merasakan Zhao Guang memiliki suatu tujuan saat menceritakan kepada mereka mengenai pohon purba dan monumen batu. Hao-Ren berdiri di depan monumen batu dan mulai membaca dengan seksama tulisan yang terukir di sana. Ini kekal dan tak bisa dinamakan. Adalah asal-usul kekosongan, tak berwujud. Kesatuan, ini adalah tau yang mana tak terlihat dan tak berbentuk. Dapat dianggap samar dan tak dapat diraba. Saat kesatuan tau maju, bagian depannya tidak dapat dilihat. Jika seseorang berusaha mengikutinya, dia tidak dapat melihat bagian belakangnya. Dengan mematuhi tau sejati seseorang dapat menguasai keberadaan itu. Sekeras apapun Hao-Ren berusaha, dia hanya dapat mengerti beberapa kalimat. Berdiri di samping Hao-Ren, Zhao Yanzi juga berusaha membaca kata-kata di monumen dalam diam. Jika hasrat akan menyembunyikan dirinya yang sejati, dirinya yang sejati akan lebih menampakkan diri. Jika hasrat akan melemahkan dirinya yang sejati, diri yang sejati akan semakin menguatkan dirinya. Jika hasrat akan mengabaikan dirinya yang sejati, dirinya yang sejati akan semakin kaya. Jika hasrat akan merampas dirinya yang sejati, dirinya yang sejati akan memberikan lebih banyak. Inilah yang disebut pencerahan alam yang samar akan tetapi mendalam. Kelembutan mengalahkan kekuatan, dan yang lembut mengalahkan yang kuat. Semakin Hao-Ren membaca, semakin sulit baginya untuk memahaminya. Sama seperti dirinya, dengan alisnya yang berkerut dalam-dalam, Zhao Yanzi kelihatannya juga kesulitan menafsirkannya. Ini adalah cara memerintah air. Tiba-tiba, suatu rasa pencerahan melintas di pikiran Hao-Ren. Sepertinya kesadaran telah bangkit dari dalam hatinya. Kesadaran itu hendak menerobos keluar dari dadanya dan mencapai kepalanya. Kemudian Hao-Ren berpikir tentang kemakmuran dan kehidupan pohon purba itu lagi. Hal itu mengingatkannya pada saat dia mengerjakan soal matematika. Dia merasa sepertinya sekarang pemikirannya akhirnya berada di jalur yang benar dan hendak menyelesaikan sebuah masalah yang menantang. Air memberikan hidup dan memberikan nutrisi pada semua hal di bumi. Air menerobos dan mengatasi semua halangan. Bong! Suara dentangan bel yang tiba-tiba mendadak mengganggu renungan Hao-Ren. Zhao Yanzi yang juga tenggelam dalam pikirannya juga melompat karena suara keras itu. Hao-Ren berbalik dan melihat teleponnya. Dia menyadari mereka telah menghabiskan tepat setengah jam berdiri di depan monumen batu itu. Daun-daun yang terus berguguran menemukan rumah di atas kepala dan bahu mereka, dan para tau muda yang bertugas membersihkan juga sudah beristirahat. Hao-Ren dan Zhao Yanzi sekarang sendirian di halaman kosong ini. Sekarang sudah cukup sore, mari pulang, Hao-Ren berkata. Baik. Zhao Yanzi menanggapi dengan patuh. Kelihatannya pemikirannya masih pada tulisan yang ada di monumen. Hao-Ren mengulurkan tangannya dan membantu Zhao Yanzi membersihkan dedaunan yang jatuh di kepala dan bahunya.
Gerakannya santai dan lembut, dan Zhao Yanzi tidak segera bereaksi. Dia merasa terkejut dan sekilas kegembiraan yang manis. Pria ini sebenarnya cukup baik padaku. Zhao Yanzi diam-diam berpikir pada dirinya sendiri. Di lain pihak, Hao Ren tidak terlalu memikirkan maksud gerakannya. Dia menunduk dan mengibaskan daun pada dirinya sebelum memimpin Zhao Yanzi keluar dari gerbang depan. Senja kelihatannya datang sedikit awal di gunung. Ketika matahari masih bisa terlihat tergantung dari kejauhan, sinarnya yang terakhir berusaha keras menyinari angkasa. Kelihatannya kegelapan segera mengkonsumsi dunia. Mari segera turun. Hao Ren mendesak Zhao Yanzi karena mereka tidak bisa menunda lagi. Dengan bibirnya mengerucut, meskipun Zhao Yanzi mencela Hao Ren tidak memiliki empati untuk lawan jenis di dalam pikirannya, dia tidak berani menyebabkan penundaan apapun. Sehingga, dia dengan patuh mulai mengikuti Hao Ren menuruni jalan setapak. Seperti yang diperkirakan, perjalanan ke bawah secara fisik kurang menuntut daripada perjalanan ke atas. Meskipun begitu, karena matahari sudah turun, jarak pandang jauh berkurang. Karena mereka tidak dapat melihat jalan di bawah kaki mereka dengan jelas, mereka harus bergerak dengan lebih hati-hati dan lebih perlahan. Jalannya dialasi piringan-piringan batu hijau yang seperti senar pada sebuah alat musik dan aliran sungai gunung seperti not-not balok. Bersama-sama mereka memainkan irama sang gunung. Hembusan yang sejuk dan lembut angin gunung dengan cepat melewati cabang-cabang yang tak terhitung, menghasilkan musik yang paling alami. Saat mereka berjalan, mereka menjadi lebih menyadari semua perubahan di sekitar mereka. Pada akhirnya, mereka sepertinya telah membangun sebuah pengertian yang lebih mendalam tentang kesederhanaan alami yang telah dipromosikan para Tao itu. Kuil dan paviliun Tao berdiri dengan tenang jauh di tempat terpencil dari kehijauan yang tidak berakhir di hutan. Menyesuaikan dirinya dengan baik dengan pemandangan alam, bangunan ini seutuhnya menjadi satu dengan gunung dan hutan. Pemandangan yang luar biasa ini tentu saja cukup bagi Hao Ren untuk menduga seorang master Tao legendaris tentu saja tinggal di hutan ini. Hao Ren terbenam dalam pemandangan di sekitarnya sepanjang perjalanan. Ketika dia tiba-tiba teringat Zhao Yanzi dan berbalik untuk memeriksanya, Zhao Yanzi telah lama sekali berhenti bergerak dan berada jauh di belakangnya. Hao Ren membentuk trompet dengan tangannya, meletakkannya di mulutnya dan berteriak pada Zhao Yanzi, "Hai!" Zhao Yanzi mendengar Hao Ren. Akan tetapi, bukannya berjalan maju, dia malah duduk. Ada apa dengannya? Hao Ren mempercepat langkahnya dan mulai berjalan menghampirinya. Saat dia tiba, dia bertanya, "Kenapa kau tidak bergerak?" Cemberut, Zhao Yanzi berbalik darinya. Hao Ren mengira Zhao Yanzi kelelahan, jadi dia duduk di sampingnya untuk beristirahat juga. Dia sama sekali tidak mengerti pikiran seorang gadis kecil. Dia terlalu terpaku pada dirinya dalam perjalanan mereka dan tidak sama sekali memeriksa Zhao Yanzi. Meskipun Zhao Yanzi tidak berbicara sepatah kata pun dan berusaha mengikutinya sekuat tenaga, dia merasa sangat sedih dan diabaikan. "Apakah kau masih bisa bergerak?" Melihat Zhao Yanzi kelihatannya tidak memiliki niat untuk bangkit dan terlebih lagi langit telah makin gelap, Hao Ren tidak tahan untuk bertanya. "Jika aku memiliki inti sari nagaku, aku sudah lama turun dan tidak mendengarkanmu berbicara." Dia menjawab dengan penuh kemarahan. Sekarang Hao Ren akhirnya menyadari dia melupakan fakta bahwa Zhao Yanzi hanyalah seorang gadis kecil dan memiliki kekuatan yang terbatas.
Orang tua Zhao Yanzi memintanya untuk menjaganya, tetapi yang dia khawatirkan hanyalah tiba tepat waktu. Dia khawatir mereka tidak dapat turun gunung tepat waktu dan tidak memikirkan kesejahteraan Zhao Yanzi. Mereka bergegas dalam perjalanan mereka ke atas dan sekarang mereka juga bergegas saat turun ke bawah. Bagaimana kalau Hao Ren berhenti untuk berpikir? Aku menggendongmu di punggungku. Bah, siapa yang mau? Dengan pipi menggembung dengan amarah, Zhao Yanzi berdiri dan mulai berjalan turun. Hei, pelan-pelan. Hao Ren segera berlari mengejarnya karena dia takut Yo Yanzi akan tersandung. Dia mulai sedikit memahami pemikiran gadis kecil ini. Meskipun Zhao Yanzi terus menekankan dia tidak memerlukan Hao Ren menjaganya, dia menjadi sangat kesal saat Hao Ren benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dalam perjalanan ke bawah, Zhao Yanzi menambah kecepatan, dan Hao Ren mengikuti di sebelahnya, berusaha melindunginya dari sesuatu yang berpotensi membahayakan. Keduanya mengambil posisi seperti lilitan hitam dan putih dalam simbol Tai Chi saat mereka melakukan perjalanan ke bawah sepanjang jalan yang damai. Tetapi, secepat apapun mereka bergerak, tanpa bisa dihindari langit menjadi semakin gelap. Kau, cepat. Sekarang pancaran cahaya terakhir menghilang dan mereka masih 2 jam jauhnya dari kaki gunung. Zhao Yanzi benar-benar telah menjadi cemas. Sisi di sebelah atau sisi sebelah sana. Dengan cahaya yang meredup, Hao Ren memegang peta dan bertanya. Semakin dekat mereka dengan titik pertengahan jalan, semakin kecil penunjuk arah dan jalur yang terbagi yang mereka temui. Sudah pasti sisi ini. Zhao Yanzi menunjuk ke kiri. Oh, maka pasti sisi yang lain. Hao Ren langsung bergerak ke kanan. Setelah Zhao Yanzi 3 kali berturut-turut memberikan arah yang salah, Hao Ren menjadi tidak percaya kemampuannya menentukan arah dan percaya dia seharusnya melawan firasat Zhao Yanzi untuk sampai ke tujuan mereka. Zhao Yanzi ternganga. Tapi dia sendiri tidak mempercayai kemampuannya menentukan arah. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengikuti Hao Ren. Anehnya setiap kali Hao Ren tidak mematuhi firasat Zhao Yanzi dan pergi ke arah lain, pada akhirnya merupakan jalan yang benar untuk menuruni gunung. Tidak ada tanda-tanda manusia lain di seluruh gunung, dan hampir sangat sunyi. Akibatnya, langkah kaki Hao Ren dan Zhao Yanzi menjadi semakin jelas saat bergaung di kegelapan. Saat matahari telah terbenam, pemandangan yang tadinya menawan sekarang telah menjadi suram dan mengerikan. Berada di gunung yang terpencil dan dengan hutan yang lebat, Zhao Yanzi tentu sangat ketakutan karena dia hanya seorang gadis muda. Sebagai hasilnya, kecepatannya menurun dan dia tidak lagi berlari di depan. Pelan-pelan, dia mulai berjalan di sebelah Hao Ren. Kali ini, Hao Ren telah memperkirakan apa yang Zhao Yanzi pikirkan dan mengambil inisiatif untuk memegang tangan kecilnya. Dia tidak bermaksud mengambil keuntungan darinya. Dia khawatir Zi mungkin tergelincir di gunung jika kakinya mulai gemetar karena takut. Pada saat langit semakin gelap, mereka berjalan dengan semakin lambat. Tanpa menyadari, saat itu sudah lewat dari jam 7. Saat itu malam hari, dan mereka paling sedikit masih 2 jam perjalanan jauhnya untuk sampai ke hotel dengan kecepatan mereka. Terlebih lagi, kecuali daerah-daerah di dekat kuil-kuil Tao yang memiliki menara pemancar, telepon selular mereka tidak memiliki sinyal dimanapun di gunung. Bagi mereka, tidak ada tempat untuk meminta pertolongan. Karenanya Hao Ren dan Zhao Yanzi hanya dapat menguatkan diri mereka dan melanjutkan.
jalur di gunung penuh dengan liku-liku dan belokan. Kadang-kadang mereka diarahkan naik, kali lain turun. Terkadang, keduanya menjadi bingung apakah mereka mendaki atau menuruni gunung. Akan tetapi, secara keseluruhan, mereka merasa mereka semakin dekat menuju kaki gunung. Hei, kita tidak akan mati kelaparan di sini, kan? Mencubit telapak tangan Hao-Ren, Zhao Yanzi tidak tahan untuk bertanya. Jika tidak ada yang tersisa untuk dimakan, kau yang pertama yang akan kumakan, Hao-Ren berkata padanya. Kau? Mengenyitkan hidungnya, Zhao Yanzi melotot pada Hao-Ren sementara pipinya mengembung penuh amarah. Sementara dia berbicara dengan Hao-Ren, rasa takutnya otomatis menurun. Waktu terus berlalu, saat itu sudah jam 8 malam. Meskipun begitu, kaki gunung kelihatannya masih tidak dapat mereka capai. Terperangkap dalam hutan ini di mana burung-burung memiliki kicauan yang paling mengerikan, Zhao Yanzi tidak dapat bersandar pada seorang pun kecuali Hao-Ren. Dia berdiam di dekatnya dan menggenggam tangannya semakin kuat. Hao-Ren juga tidak terbiasa dengan gunung ini. Karena dia tidak membawa senter, dia hanya dapat menyalakan telepon selularnya dan menggunakan cahaya lemahnya untuk menyinari jalan di bawah kaki mereka. Dia berdoa dia tidak melewatkan langkahnya dan berguling turun gunung dengan Zhao Yanzi. Dalam perjalanan ke bawah, mereka menemukan serangga yang aneh yang mengeluarkan cahaya emas. Meskipun demikian, serangga ini bukan kunang-kunang karena mereka cenderung menggumpal menempel pada tebing gunung. Zhao Yanzi memiliki ketakutan yang kuat pada serangga. Dia meringkuk di sebelah Hao-Ren dan mencengkeram tangannya dengan kuat. Rasa sesal sekarang memenuhi hatinya. Dia menyesal mendaki puncak gunung dengan Hao-Ren yang mengakibatkan mereka terjebak di tengah-tengah hutan di malam hari dan tidak dapat turun kembali. Hei, bagaimana aku bisa berjalan kalau kau berpegangan padaku begitu erat? Hao-Ren berbalik dan bertanya padanya. Menghiasi wajah cantiknya, mata Zhao Yanzi yang berbintang terlihat cantik dan menarik di kegelapan total. Aku tidak takut. Aku hanya merasa sedikit dingin, dalih Zhao Yanzi yang gigih tidak sengaja memperlihatkan perasaannya yang sebenarnya. Menggenggam tangannya yang halus dan licin kuat-kuat di tangannya, Hao-Ren menguatkan tekadnya untuk turun gunung dan untuk terus berjalan. Setelah mencari jalan mereka di kegelapan lebih dari 1 jam, akhirnya mereka menemukan sekilas cahaya dari suatu tempat dekat ke kaki gunung. Hotel yang bersinar dengan luar biasa juga muncul di depan mata mereka. Kita hampir sampai. Menarik tangan Zhao Yanzi, Hao-Ren meningkatkan kecepatannya. Telepon selulernya hampir mati, dan sinar yang dipancarkan telepon Hao-Ren terlalu lemah untuk membantu. Jika mereka tidak turun sekarang, mereka akan benar-benar terjebak di gunung. Zhao Yanzi juga menghembuskan desah kelegaan dan mempercepat langkahnya. Akhirnya, setelah kira-kira 15 menit, mereka berhasil sampai ke pintu masuk gunung. Karena dia sangat cemas selama perjalanan ke bawah, telapak tangan Zhao Yanzi sekarang penuh diselimuti keringat. Sekarang setelah mereka aman, dia akhirnya menyadari Hao-Ren telah memegang tangannya berjam-jam dan tiba-tiba menarik tangannya dari genggaman tangan Hao-Ren. Suatu cara yang luar biasa untuk mengubah tujuan baik seseorang sebagai tujuan buruk. Hao-Ren mendesah pada sikap agresifnya. Siapa yang memberimu izin untuk memegang tanganku? Zhao Yanzi menegaskan dengan fasih.
Hao Ren tidak mau untuk berdebat dengan Zhao Yanzi karena perutnya sekarang mengeram keras. Mereka telah lama menghabiskan semua camilan di ransel dalam perjalanan mereka ke bawah. Dia langsung berjalan ke arah hotel. Zhao Yanzi mengikuti di belakang mereka, terlihat tercabik oleh perasaannya yang bercampur aduk. Sejujurnya, dia tahu dia telah sangat bergantung pada Hao Ren dalam perjalanan mereka turun. Kalau bukan karenanya, dia tidak tahu apa yang dilakukan dalam situasi seperti itu. Di saat yang bersamaan, dia tidak mau mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia hanya dapat turun dengan bantuan Hao Ren. Dia percaya jika dia berhadapan dengan bahaya yang sebenarnya, orang tuanya pasti akan datang menolongnya. Pada saat mereka sampai ke hotel, kelihatannya persekutuan mereka telah hancur. Zhao Yanzi memberikan pandangan marah pada Hao Ren seolah-olah dia berhutang jutaan padanya. Sekarang setelah Zhao Yanzi memberinya perlakuan dingin, Hao Ren juga tidak mau menghabiskan usaha yang lebih banyak untuk bersikap ramah padanya. Apa yang paling menjadi pemikirannya sekarang adalah dia harus berbagi kamar dengan ayah Zhao Yanzi. Dia pikir mungkin akan canggung. Saat mereka memasuki hotel masing-masing, mereka kembali ke ruangan mereka. Lesu dan kelelahan, Hao Ren terkejut saat menemukan sebuah catatan di kamar. Di atasnya bertuliskan, "Ibu Zi dan aku akan mengunjungi seorang teman yang tinggal di dekat sini. Kami mungkin terlambat kembali." Ding dong, ding dong. Pada saat itu, bel di kamarnya mulai berdering. Dia berlari untuk membuka pintu dan menemukan Zhao Yanzi berdiri di sana dengan canggung. Ayo pergi makan," dia berkata sambil menggigit bibirnya.